ibadat yang kelihatan mata dan didengar telinga rawan riya. Sholat rawan riyanya. Haji rawan riya, orang di upacara kemudian datangnya disambut tokoh hadroh. Aduh, rawan. Kalau puasa enggak kan? Karena pekerjaan puasa itu ditunaikan dengan menjauhi larangan. Tidak ada pekerjaan di situ. Mau kerja apa orang puasa? Kan menjauhi larangan. Oleh karena pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi seseorang dimasukkan kelak di surga dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita. Nabi pernah bersabda, "Ma min mu'minin yadkhulul jannata bi'amali." Tidak seorang mukmin pun yang bisa masuk surga, yang akan masuk surga kelak bi'amali sebab amalnya. Tidak ada seorang mukmin. Mungkin para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasul?" Termasuk Tuhan juga seperti itu. Iya, wala ana illa anta ghammadani yallahu bi rahmati. Kecuali Allah memberi rahmat kepada kita, mengasihi kepada kita, bermurah hati, bermurah-murah kepada kita sehingga kita dimasukkan ke surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Quranul Karim, kita buka halaman 486. Halaman 486 surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat ayat 30 ya. Ayat 30. Halaman 486 surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. ومن آياته الجواب في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره harus dibedakan dengan dzal. Sama menjulur lidah sedikit, tapi kalau dha kembung, pipi dua ini sebelah kanan dan kiri kita kembung. Fayawlal. Tapi kalau dzal fayazlal, cerke. Kata orang Madura cerke, apa cerke? Bahasa Jawanya.
Nggak tebel. Fayad itu zal, fayad zalal. Nah, tapi kalau Allah kembung fayad zalal, tapi bukan dot. Jadi ada dot Allah kembung fayad zalal, tapi bukan dot. Fayad zalal. In yasha yuskinir riha fayad zalal rawakida ala dhahri. Kenapa saya tekankan tentang makhorijul huruf? Makhorijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Di mana tempat keluarnya huruf itu? Di rongga mulut kita sampai ke tenggorokan. Jadi rongga mulut kita sampai dengan tenggorokan itu merupakan tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran. Kenapa ditekankan tentang makhraj ini? Karena beda sedikit saja sudah artinya lain. Jadi berbeda sedikit saja itu artinya sudah lain. Oleh karenanya saya tekankan kepada anak-anak yang ngaji di sini, jadi betul-betul makhraj itu diperhatikan. Kita lanjutkan. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin, ditahan, likulli sabbarin syakur. Jadi jangan langsung disebut syakurnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kurang. Jadi tanwin ketemu shin. Itu ikhfa. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. Mim ketemu mim. Malahum, ada mim mati di situ ketemu mim, maka suaranya mim yang pertama dimasukkan ke suaranya mim yang kedua. Oleh karenanya di situ mim yang kedua ada tasdidnya. Coba perhatikan, ada tasdid kan? Itu artinya suaranya mim yang pertama dimasukkan ke dalam suaranya mim yang kedua. Nah, dalam ilmu baca Al-Quran, ilmu tajwid disebut idgham mimi. Jadi mim dan nun apabila bertasdid itu ya ketemu mim sama mim itu idgham mimi. Idgham itu artinya memasukkan suaranya satu huruf kepada huruf yang lain. Dalam hal ini suaranya mim yang pertama dimasukkan ke suaranya mim yang kedua. Oleh karenanya di situ mim yang kedua ada tasdidnya. Malahum. Begitu juga nun mati, min ketemu mim, maka nunnya didenggamkan, dimasukkan suaranya nun ke suaranya mim. Malahum mim mahis. Kita lanjutkan. Fama utitum min syai'in
فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. Ada spasi di situ. Qaf itu diwakafkan termasuk huruf yang harus dimental kalau mati atau wakaf. Ada 5 huruf: qaf, ta, ba, jim, dan dal. 5 huruf ini kalau mati, sukun atau wakaf berhenti, itu bacanya dimentalkan. Bi ghairil haqq. Nah, ketika mementalkan huruf qaf ini ada spasi di situ. Bi ghairil haqq, bukan begitu, tapi ada spasi. Bi ghairil haqq. Paham baca? Bi ghairil haqq. Jadi bukan langsung, tidak langsung dimentalkan. Bi ghairil haqq, bukan begitu. Jadi ada spasi. Ulaika lahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Ya. Kurang 1 ayat. Ya, mari.
lanjutkan. Oh ya, kurang ya. Oh ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim kita buka halaman 333. Halaman 333 surah Al-Hajj. Ayat 14. Halamannya 333 surah Al-Hajj ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim. Betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian Al-Quran. Dalam kajian Al-Quran yang meliputi tartil, karena memang diperintahkan oleh Allah ketika kita baca Al-Quran harus dengan tartil. Sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan betul-betul tartil. Tartil itu yang pertama bacanya pelan. Kemudian yang kedua makhrajnya jelas. Sehingga yang membaca dan yang mendengarkan betul-betul paham mestinya. Betul-betul paham mestinya. Ya mestinya, tapi nyatanya tidak, karena memang memerlukan ilmu tersendiri untuk memahami Al-Quran, karena bahasanya orang lain ya. Nah, kita kan bahasa Indonesia. Nah, Al-Quran ini turun dalam bahasanya orang-orang Arab, jadi kita memang harus mengerti dulu bahasa Arab, baru bisa mengerti. Tapi tidak apa-apa, tetap saja pahala diberikan oleh Allah. Mau mengerti mau tidak, kalau baca Al-Quran tetap dapat pahala. Asalkan betul, ilmunya betul, cara membacanya betul. Walaupun tidak ngerti, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agungnya Al-Quran. Jadi pagi hari ini setiap hari Ahad kita ketemu belajar Al-Quran. Yang pertama tentang tartilnya, tentang bagaimana cara bacanya yang benar. Nah, kemudian belajar juga tentang bagaimana isi Al-Quran itu yang dimaksud.
Pada pagi hari ini kita sudah sampai pada ayat ke-14 dari surah Al-Hajj. Innallaha yudkhilul ladzina amanu, sesungguhnya Allah Innah ini di dalam tata bahasa Arab disebut alat untuk mentaukidkan, untuk mengokohkan makna satu rangkaian kata, satu rangkaian kalimat. Innallah, sesungguhnya, artinya tidak main-main, tidak main-main. Di dalam Al-Quran, kata penguat ini atau huruf taukid ini untuk mengokohkan itu kadang diberikan oleh Allah cukup satu kali. Kalau misalnya diperkirakan yang diajak bicara itu masih ragu, ditambah lagi penguat ini. Inna ilaikum lamursalun. Itu dua penguatnya. Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami adalah utusan, betul-betul utusan lakum untuk kamu. Jadi dua. Jadi tergantung apa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu masih ragu, bahkan sampai diberikan 3 kali penguat itu. Nah di sini hanya 1 kali. Innallah, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya tidak pakai innah itu sudah bisa dipahami. Allahu yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surganya. Tapi di sini diperkuat inna, sesungguhnya. Itu artinya pasti, pasti. Jadi Allah sudah memperkokoh ucapannya itu dengan kata ini inna. Innallah, sesungguhnya Allah. Yudkhilul ladzina, akan memasukkan Allah. Alladzina, memasukkan siapa? Alladzina, orang-orang banyak. Alladzina itu orang-orang banyak. Kalau hanya 1 orang, alladzi. Itu kalau laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Kalau 1 orang, alladzi. Kalau jenis kelaminnya laki-laki tapi banyak, alladzina. Innallah, sesungguhnya Allah yudkhul, akan memasukkan Allah alladzina, kepada orang banyak. Di dalam Al-Quran Allah itu seringkali menggunakan kalimat jenis kelamin laki-laki, tapi dimaksudkan juga termasuk perempuan. Contohnya seperti ayat ini. Innallah, sungguhnya Allah yudkhilu, akan memasukkan Allah alladzina, kepada orang-orang banyak, laki-laki maupun perempuan, walaupun katanya itu dipergunakan untuk laki-laki. Sebab menjadi kacau kalau tidak dipahami seperti itu. Kacaunya di mana? Yang perempuan nggak kebahagiaan di sini. Jenis kelamin yang ibu-ibu nggak kebahagiaan ini. Sehingga ulama mengatakan seringkali dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata yang dipergunakan untuk jenis kelamin laki-laki, tapi yang dimaksud adalah semua dicakup. Tagliban. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu ilmu ma'aninya tagliban, mengalahkan perempuan dengan menyebut laki-laki saja. Innallah, sungguhnya Allah yudkhilul ladzina, akan memasukkan Allah alladzina, kepada orang-orang banyak, laki-laki maupun perempuan, amanu, yang beriman mereka, wa amilus sholihat, tidak cukup beriman tapi beramal soleh juga. Bapak-bapak, pada ayat 11 di atas kita dapat membaca bahwa ayat 11 itu mengisyaratkan Allah kepada kita bahwa manusia tidak bisa menyimpang dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cobaan dan ujian itu pasti akan dialami oleh manusia ketika hidup
di dunia ini ketika hidup di atas bumi ini. Oleh karenanya tema yang kemarin episode 71 saya membuat judul bahwa cobaan dan ujian atau kehidupan identik dengan cobaan dan ujian. Kan begitu Mas Rojak ya. Jadi kehidupan dunia ini identik dengan cobaan dan ujian. Agar supaya tidak kehilangan keseimbangan, maka seseorang harus memiliki iman yang tangguh, yang kuat ketika ada ujian, ketika ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disimpulkan dari ayat 11. Ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullah fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi." Itu isyarat bahwa kehidupan ini identik dengan cobaan atau ujian. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian itu. Karena ujian yang diberikan oleh Allah itu kalau dikelompokkan ada 4 macam. Yang pertama ujian tentang kepatuhan untuk menghindari larangan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu tidak menghindari larangan Allah. Itu ujian yang pertama. Kemudian yang kedua, ujian Allah untuk menguji kita mampu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi yang pertama menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua mematuhi perintah Allah. Yang ketiga adalah ketika mendapatkan ujian dengan keburukan, beri musibah, rezeki tidak lancar, dan itu harus dihadapi dengan sabar. Ujian yang keempat diuji oleh Allah dengan kebaikan, lancar, kesehatan prima, kemudian rezeki lancar, penghasilan lancar, roda lagi berada di atas. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disikapi dengan bersyukur. Jadi ada 4 macam secara garis besar ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, terutama orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah diuji. Jangan kemudian kita merasa terbebas dari ujian Allah karena kita sudah beriman kepada Allah, kemudian minta dimanja oleh Allah. Jangan. Allah tidak memanjakan, justru semakin beriman, semakin tinggi keimanan seseorang, ujian semakin berat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 di situ disebutkan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mengira seperti itu hanya dengan berkata qalu amanna, berkata kami telah beriman kepada Allah, kemudian merasa akan dibiarkan oleh Allah tidak diuji? Jangan menduga seperti itu, karena ujian dan cobaan itu selalu ada bagi kehidupan manusia. Pada ayat ini menguji dengan ujian yang 2 itu tadi, pokok yang kedua. Yang pertama kita diuji dengan larangan-larangan Allah, mampu tidak kita menghindari larangan Allah ini. Kita diuji dengan perintah-perintah Allah, maka kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Nah, sedang yang kedua itu ujian keburukan dan ujian kesenangan, kebaikan. Yang lebih jelas lagi ketemu Pak Guru. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bagaimana coba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah itu. Jadi apakah jangan mengira begitu kepada Allah? Karena sudah beriman menyatakan syahadat kemudian merasa dibiarkan oleh Allah tidak diuji. Justru
semakin kita beriman, semakin tinggi. Pohon semakin tinggi, semakin kencang terkena terpaan angin. Kalau yang di bawah tidak berapa, tapi semakin tinggi, semakin kencang terpaan angin kepada pohon yang tinggi itu. Derajat seseorang semakin tinggi, ujiannya semakin besar, semakin besar. Jabatan semakin tinggi, ujiannya semakin besar. Karena jabatan yang tinggi, tanda tangan saja sudah triliunan. Salah tanda tangan, itu diuji. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya kita siap-siap dengan menerima ujian-ujian Allah. Yang paling jelas adalah kita diuji dengan beriman, diuji tentang apakah kita mampu menghindari larangan-larangan Allah, apakah kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu diuji setelah kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan iman. Oleh karenanya iman itu bukan rukun imannya. Nah, rukun iman kan ada 6, beriman pada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, yang disebut iman itu adalah pembenaran, at-tasdiq, pembenaran. Kita membenarkan Allah, membenarkan Nabi. Nah, pembenaran itu pertama harus diucapkan lewat lisan. Baca syahadat. Ada orang mau masuk Islam tapi tidak mau menyebutkan syahadat, tidak benar itu. Jadi harus dilafalkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan menyatakan dalam hati. At-talaffudzu bil lisan wal iqraru bil jinan, menyatakan dalam hati. Jadi yang di lisan yang diucapkan harus sesuai dengan yang di hati. Kalau hanya di lisan saja tapi di hati tidak, itu munafik namanya. Jadi persyaratan iman yang pertama harus diucapkan lisan. Kecuali dipaksa, itu boleh disembunyikan. Kecuali dipaksa, kamu kalau baca syahadat tak tembak. Nah, kemudian itu boleh disembunyikan, tidak usah mengucapkan lewat lisan. Tapi hatinya tetap mantap. Tapi kalau dalam keadaan normal harus diucapkan. Nah, kalau tidak mau, itu patut dipertanyakan imannya. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati. Yang ketiga, al-amalu bir'alkan, mengamalkan dengan anggota tubuh kita, dengan kaki, dengan tangan, dengan lisan, dengan mulut, dengan mata, dengan telinga. Jadi dilaksanakan melalui anggota tubuh kita, termasuk dengan hati kita. Jadi iman itu atas di pembenaran. Nah, pembenaran itu bisa diterima dalam Islam apabila ada 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama diucapkan lewat lisan, yang kedua diyakini dalam hati, yang ketiga diamalkan lewat anggota tubuh kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kan banyak orang yang tidak mengamalkan. Ya, itu imannya masih sangat lemah, gampang goyah. Ada cobaan sedikit, gampang goyah. Tapi bagi yang sudah kuat dengan memenuhi persyaratan ini, sudah diucapkan dengan sempurna, dengan baik dan memahami maknanya, kemudian diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dalam tubuh. Ada cobaan itu, oh ya Allah itu maha kuasa, oh ya pasti Allah itu melakukan sesuatu, ada hikmahnya di belakang. Jadi husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung grogi, tidak langsung hilang keseimbangannya. Itu bagi orang yang beriman. Oleh karenanya ditekankan di sini ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang lebih jelas lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 155 Allah dengan tegas, lebih tegas lagi daripada ayat yang itu tadi dalam surah Al-Kabut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Coba artinya Pak Guru. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Sudah. Dan kami pasti. Jadi jangan main-main, ujian itu mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan leha-leha, jangan merasa dimanjakan oleh Allah karena sudah menjadi orang Islam kemudian tidak diuji, jangan. Itu walanabluwannakum, teruskan.
kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar itu lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. nah itu orang yang beriman mesti pandangannya ke sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan menghindari larangan, diuji dengan melaksanakan perintah dari Allah, diuji dengan keburukan, diuji dengan kesenangan, lancar semuanya. Itu ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beriman dan imannya acak benar, itu tidak akan kehilangan keseimbangan. Artinya tidak sampai bunuh diri, arat tidak. Oleh karenanya bunuh diri dosa besar bunuh diri itu. Karena berarti gak percaya pada takdir Allah. Begitu Bapak. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, menarik untuk kita kaji ayat ini, ayat 14 ini. Ada dua rangkaian kalimat di situ. Yang pertama, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu rangkaian kalimat yang pertama. Kemudian rangkaian kalimat yang kedua, innallaha yaf'alu ma yurid. Rangkaian yang pertama itu menunjukkan bahwa iman itu selalu pembuktian dari iman seseorang. Karena amal soleh itu pembuktian dari iman seseorang. Mengatakan beriman, jadi orang mukmin baca syahadat, tapi tidak beramal soleh, itu patut dipertanyakan imannya. Kalau kemudian keimanan yang seperti itu kemudian menjauh sampai tipis imannya, dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan nanti nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu tidak dibawa. Kenapa? Karena tidak dipupuk. Antara iman yang sudah ada dalam batin tidak dipupuk, tak rabu. Tanaman kalau tidak dirabu, dia tidak tumbuh dengan subur. Oleh karenanya, di antara dua kata iman dan amal soleh ini, amanu wa amilus sholihat ini memiliki hubungan fungsional. Hubungan fungsional itu dalam bentuk apa? Iman bisa mempersubur amal soleh, dan amal soleh bisa memperkokoh iman. Semakin banyak amal soleh kita lakukan, iman kita semakin kokoh. Paham Bapak ya? Itu hubungan fungsional antara iman dan amal soleh. Oleh karenanya selalu digandeng oleh Allah kalimat ini dalam Al-Quran. Allah menyebut iman, menyifati seseorang dengan iman, mesti ada amal soleh belakang. Karena kata orang Jakarta, tidak omong doang. Nah, kalau iman satu Allah syahadat doang, tapi tidak beramal, tidak ada amal soleh, itu imannya tidak tumbuh, tidak tipis imannya, lemah imannya. Nah, untuk kuatnya iman itu harus dipupuk dengan amal soleh. Nah, iman yang kuat karena iman sudah kuat karena dipupuk oleh amal soleh, maka kemudian iman yang sudah kuat itu mempersubur amal soleh. Iman yang kuat gampang sedekah, gampang iktikaf, gampang berbuat baik, gampang menolong orang. Karena imannya sudah kuat. Iman yang sudah kuat akan mempersubur amal soleh. Jadi ada hubungan fungsional di antara kedua ini. Kemudian kata yang kedua, innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha sungguhnya Allah yaf'alu ma yurid. Oh ya, contoh ini. Innallaha yudkhilu, sungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan Allah pada orang-orang banyak amanu yang beriman Allah, yang beriman mereka. Tidak cukup beriman saja, wa amilus sholihat, dan lanjutkan dengan amal soleh. Ada eksekusinya, ada internalisasinya iman itu. Jannatin, masukkan kemana? Jannatin, kepada surga.
surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, artinya di bawah bangunan-bangunan surga itu alan anhar, sungai-sungai. Ini gambaran sekelumit saja tentang kehidupan surga itu digambarkan oleh Allah sekelumit saja. Padahal kesenangan-kesenangan di surga itu adalah kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga ketika kita hidup di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Jadi kesenangan-kesenangan di surga kelak sesuatu yang tidak pernah didengar di dunia dan tidak pernah dilihat di dunia. Ya bagaimana wong kita akretek berbisik, hati kita ingin ini langsung datang. Kalau kita di dunia kan masih sibuk mengumpulkan bahan-bahan, terkadang tak ketekan, terus sate sudah datang pecah lagi. Tapi kalau di dunia di surga itulah ingin ini datang. Itu kan nggak pernah dialami di dunia. Innallaha yaf'alu ma yurid, sungguhnya Allah yaf'alu, memasukkan Allah, berbuat Allah ma yurid, kepada apa yang Dia kehendaki. Rangkaian kata yang kedua ini seolah-olah memberi kesan pada kita bahwa Allah itu semena-mena. Allah itu sewenang-wenang, kan begitu. Innallaha yaf'alu ma yurid, sungguhnya Allah yaf'alu, berbuat Allah ma yurid, kepada apa yang Dia kehendaki. Kan ya? Kan seakan-akan Allah sewenang-wenang atau semena-mena. Bukan seperti itu maksudnya. Perlu dirunut bahwa Allah memerintahkan ini agar supaya manusia menjadi orang-orang yang baik, menjadi makhluk yang baik, menjadi makhluk yang mulia. Tapi kemudian tidak dilaksanakan. Nah, karena tidak dilaksanakan itulah, maka kemudian di situ perbuatan Allah ada keadilannya di situ. Nah, ketika Allah memerintahkan siapa yang melaksanakan kebaikan ini, melaksanakan perintah-perintah, akan beri pahala dan dimasukkan surga. Karena seperti itu, maka kemudian Allah menepati janji dan kemurahannya, memberikan pahala dan surga bagi mereka yang taat. Jadi bagi mereka yang taat, Allah memberikan pahala dan surga. Kemudian karena kemurahannya. Jadi sekali lagi jangan menduga bahwa kita diberi pahala dan dimasukkan di surganya Allah itu kelak karena amal kita. Tidak ada. Jadi seseorang dimasukkan kelak di surga dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita. Nabi pernah bersabda, "Ma min mu'minin yadkhulul jannata bi amali." Tidak seorang mukmin pun, kata Nabi, yang bisa masuk surga, yang akan masuk surga kelak bi amali, sebab amalnya. Tidak ada seorang mukmin. Mungkin para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasul?" Termasuk Tuhan juga seperti itu. Iya. Wala ana illa anta ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah memberi rahmat kepada kita, mengasihi kepada kita, bermurah hati, bermurah-murah kepada kita sehingga kita dimasukkan ke surganya. Kalau amal, bagaimana kita sholat Allahu Akbar, ingat pada jemuran yang sudah mau kering, mau hujan, ingat macam-macam. Itu yang mau diandalkan di hadapan Allah. Tak ada. Jadi ma min mu'minin yadkhulul jannata bi amali, tidak seorang mukmin pun masuk surga kelak bi amali, sebab amalnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, termasuk Tuhan wahai Rasul? Iya, termasuk aku. Kecuali bila Allah merahmati aku, kata Nabi, baru dimasukkan. Logikanya seperti ini. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah kasihan kepada kita, Allah memberi rahmat kepada kita, Allah memberi kemurahan kepada kita. Nah, dari rahmat dan kemurahan Allah itu kemudian diberi pahala dan dimasukkan surganya, bukan karena amalnya. Lebih jauh pengembangan logika ini
Kalau kemudian karena amalnya, berarti Allah tidak memiliki kemandirian dalam berbuat. Berarti Allah tidak memiliki kemandirian. Kemandirian itu sifatnya qayyum, al-hayyul qayyum. Itu al-hayyu ini selalu digandeng dalam Al-Quran dengan al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri. Maha hidup tapi tidak mandiri, masih ditentukan oleh pihak lain dalam berbuat, dalam melakukan sesuatu. Percuma kehidupannya kalau tidak mandiri. Oleh karenanya al-hayyu dan al-qayyum itu selalu digandeng oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk di dalam menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Allah maha mandiri, al-qayyum tegak dengan dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dan intervensi dari pihak lain. Jadi sekali lagi potongan ayat yang terakhir ini dalam ayat 14, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah sesungguhnya Allah yang berbuat, Allah ma yurid, kepada apa yang dikehendaki, termasuk memuliakan orang yang taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan memberi adab serta dimasukkan neraka bagi mereka yang ingkar, berdurhaka kepada perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Itu bukan karena zalim, bukan karena sewenang-wenang. Jadi kalau misalnya memasukkan hambanya ke surga itu karena anugerah dan kemurahan Allah, tapi ketika memasukkan hambanya ke neraka karena melanggar larangan-larangannya, bukan karena kemurahan Allah itu, tapi karena keadilan Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada yang sifat muradnya Allah dan sifat adilnya Allah. Di dalam dunia tasawuf disebutkan jangan kita minta keadilan kepada Allah, karena kalau minta keadilan kepada Allah kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi yang kita minta kepada Allah rahmat dan kemurahannya. Kita minta rahmat dan kemurahannya, belas kasih Allah dan kemurahannya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lebih jauh bahasan ini perlu dikembangkan. Amalus sholihat, beramal dengan amal soleh, baik itu yang fardhu maupun yang sunnah-sunnah. Sebab amal-amal soleh itu ada amal soleh yang sifatnya fardhu, wajib. Yang wajib ini juga dibagi menjadi dua, wajib secara perorangan, wajib individual, dan wajib secara kolektif. Fardhu kifayah itu wajib kolektif namanya. Ada orang mati, yang penting sudah ada yang ngurus, sudah selesai, yang lain tidak memiliki tanggungan. Tapi kalau kewajiban atau fardhu aini, wajib yang individual, itu perorangan melakukan itu wajib. Yang wajib ini harus diprioritaskan sebelum yang sunnah-sunnah. Jangan terbalik, yang sunnah-sunnah sergap kita laksanakan, tapi kemudian yang wajib-wajib ditinggal. Itu salah. Berarti itu logikanya tidak kena, karena yang wajib-wajib itu sifatnya modal, sedang yang sunnah-sunnah itu laba, keuntungan. Mana mungkin kita punya keuntungan kalau tidak punya modal? Itu logika kita kan begitu. Jadi jangan sampai kemudian yang fardhu itu ditinggalkan, tapi justru sergap dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai kalau hari rayanya penuh, tapi Jumatnya tidak. Padahal Jumatnya itu wajib fardhu ain, sedang sholat Id itu hanya sunnah muakkad saja, sunnah muakkad. Itu kan sering, ini lemahnya Islam di situ. Jadi yang wajib-wajib. Tapi ini jangan tersinggung ya. Kemudian yang wajib-wajib ditinggalkan, kemudian yang sunnah-sunnah dikerjakan. Umroh berkali-kali, umroh terus, tapi fakir miskin di sekitarnya nggak dipikirkan. Pendidikan Islam di sekitarnya tidak dipikirkan. Kan begitu umat Islam sekarang. Pak Fano mau umroh lagi. Nyata itu. Hah?
kenyataan memang gitu. Tapi ini kalau disampaikan, diflurkan bagi pengusaha-pengusaha umroh dan haji, marah dia. Ini mengganggu pangsa pasar saya. Padahal mestinya umat Islam berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu. Yang umroh cukup 1-2 kali lah, pada telabas 2 kali. Yang ada sisa uang dipergunakan untuk santunan bagi orang. Betul-betul dimanfaatkan untuk yang lebih wajib, yang lebih strategis, Haji cukup 1, ya paling terus kerong mana abulu kali. Jangan boleh. Ya memang hak dia sih, hak dia seperti itu. Tapi coba kita mindset berpikir kita sedikit demi sedikit kita rubah. Banyuwangi misalnya harus orang Islam, umat Islam Banyuwangi harus memiliki perguruan tinggi Islam yang berkualitas baik. Kalau bisa, saya yakin bisa kalau mindset berpikir kita berubah. Mindset berpikir kita berubah. Misalnya ada yang keinginan desakan untuk berumroh, dia disediakan berapa? 35 juta. Katakan separuhnya saja kita sumbangkan. Kalau Cak Banyuwangi punya perguruan tinggi yang luar biasa. Tapi karena mindsetnya itu belum bisa berubah. Jadi maaf, ini jangan beritahu siapa-siapa. Dimusuhin saya. Banyak pengusaha. Siapa yang jadi pengusaha umroh? Pak Afan Onda. Sudah muncul di YouTube. Ya. Nanti. Ini sebetulnya saya menggugah bahwa kita ke depan mindset kita perlu kita tinjau kembali. Padahal seringnya akan katakan ibadah yang kelihatan mata dan didengar telinga itu rawan riya. Ibadah yang kelihatan mata dan didengar telinga rawan riya. Sholat rawan riyanya. Haji rawan riya. Orang di upacara kemudian datangnya disambut pohon terus. Aduh, rawan. Kalau puasa tidak kan? Karena pekerjaan puasa itu ditunaikan dengan menjauhi larangan. Tidak ada pekerjaan di situ. Mau kerja apa mau puasa? Kan menjauhi larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan bergunjing, jangan begini, jangan begitu dan sebagainya. Di puasa itu. Oleh karena pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena lebih aman dari riya. Kenapa? Karena ibadah puasa tidak kelihatan mata dan tidak kedengaran telinga. Tapi kalau sholat, begitu batuk-batuk, calon mertuanya di belakang batuk-batuk, waduh bilang Bismillahirrahmanirrahim. Karena kedengaran matua datang, calon matua. Nah, hal-hal yang seperti ini kan ini perlu kita kembangkan mindset berpikir kita. Jadi amal yang wajib dan amal yang sunnah. Yang fardu ini yang lebih utama, yang harus diutamakan. Mau dikerjakan di Baitullah, dikerjakan di Mekah, mau dikerjakan di Madinah, kalau yang fardu atau dikerjakan di Masjid Ar-Raudhah, kalau yang fardu masih lebih utama daripada yang sunnah. Walaupun yang sunnah itu berbilang banyak, ratusan misalnya berkali-kali sholat sunnah, masih lebih utama 1 kali sholat isya, 1 kali sholat subuh, 1 kali sholat duhur. Karena sholat subuh, sholat isya, sholat duhur itu wajib sifatnya. Kecuali ada 3 yang sunnah itu melebihi keutamaannya fardu. Secara umum yang fardu itu lebih utama, tapi yang 3 ini lebih utama sunnahnya. Mau tahu ya? Yang pertama, at-tatahhur qoblal waqti. Berwudu sebelum masuk waktu. Kan sunnah itu. Tapi ketika sudah masuk waktu kita wajib segera berwudu. Wajib lah. Ketika masuk waktu kita sudah wajib bersuci. Tapi ini enggak, berwudu sebelum masuk waktu. Sunnah itu. Kalau waktunya belum masuk, sunnah berwudu.
Tapi yang sunat itu lebih utama daripada yang wajib. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memanggil salam lebih utama dari menjawab salam. Assalamualaikum, sunnah saya ketemu Pak Afan, assalamualaikum. Pak Afan wajib menjawabnya, waalaikumsalam. Tapi lebih utama saya karena mendahului salam. Paham ya? Jadi yang mengucapkan salam duluan itu sunnah, tapi yang menjawab, yang mendengar salam kemudian menjawab itu wajib. Misalnya assalamualaikum kemudian nggak menjawab, ada apa Pak Fanu kok nggak menjawab? Dongkol di sini kan ada pertanyaan, apa sentimen, apapun saya punya salah. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan itu di antara hubungan sesama muslim, begitu ada suara salam didengar harus menjawab, wajib menjawab. Tapi lebih utama mendahului assalamualaikum. Mendahului itu sunnah. Panggil salam ada orang duduk-duduk assalamualaikum itu sunnah. Tapi yang duduk-duduk tadi wajib menjawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membebaskan hutang itu sunnah. Ya sudah, sampean belum bisa membayar, saya bebaskan sudah. Itu sunnah. Yang wajib memberi penundaan. Misalnya ada hutang, tuh maaf Cile, belum tidak bisa, maaf ya, saya belum bisa bayar, ya sudah, sampai seminggu lagi saya beri penundaan, atau sebulan lagi sampai bayar. Itu wajib. Jangan kemudian diserang-serang, apalagi dia diminta polisi suruh borgol misalnya, punya hutang kemudian panggil tentara, kemudian kelentong. Itu tidak boleh begitu. Jadi itu Pak. Jadi yang tiga hal ini walaupun sunnah lebih utama daripada yang wajib. Jadi al-fardu afdalu min tatawwi abidin hatta walau qad jaa minhu bi aktsari. Jadi yang fardu itu tetap lebih utama daripada yang sunnah. Karena demikian jangan kemudian mengerjakan yang sunnah tapi mengabaikan yang fardu, yang wajib. Walaupun begitu ada tiga hal perbuatan sunnah yang lebih utama daripada wajibnya. Itu tadi berwudu sebelum waktu masuk, kemudian yang kedua kemudian memanggil salam, itu perkataan sunnah lebih utama daripada menjawab salam. Kemudian yang kedua, yang ketiga membebaskan utang daripada memberikan penundaan. Kalau memberi penundaan kan belum membebaskan, masih harus wajib bayar. Tapi ini tidak dibebaskan. Kipon lek pian utangnya bebas lagi berbulan. Itu sunnah, membebaskan sunnah. Tapi memberi penundaan wajib. Jadi lebih utama membebaskan. Mon utangnya sekoni. Kalau utangnya banyak, saya pikir saya bebas lagi. Lalu ya kan separuh hanya di kebun pian majer separuh pilih, termasuk itu boleh kalau misalnya banyak. Innallaha yaf'alu ma yurid, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah yaf'alu, berbuat Allah ma yurid kepada apa yang dikehendaki, termasuk memuliakan orang yang taat dengan memberi pahala dan memasukkan surganya, dan juga memberi hukuman kepada orang yang durhaka dengan memasukkan nerakanya. Tapi yang memberikan hukuman ini bukan karena kemurahan Allah, tapi keadilan Allah. Kalau memberi pahala itu karena kemurahan dan belas kasih Allah, tapi kalau memberikan dosa atau adab pada yang melanggar itu bukan karena kemurahan Allah, memberi adab murah, tapi keadilan Allah. Di mana letak keadilannya? Karena sudah ada perintah, jangan dekatkan ini, jangan melanggar pada ini, tapi kok malah melanggar. Nah, demi keadilan Allah, Allah menghukum itu. Jadi letak keadilannya di situ. Maka ya dunnu wallahu a'lam bishawab. Pak Kiai, Ya. Berkenan dengan rahmat Allah Pak Kiai. Ketika disampaikan Pak Kiai termasuk pembicara di pengajian, saya jadi cemburu Pak Kiai. Cemburunya begini.
saya merasa rugi beribadah banyak seperti ini, pengajian, datang ke manakipan, istighosah, apalagi tahajud. Sebetulnya kalau berpikir seperti itu cukup saja sholat 5 waktu cek nyala sudah selesai. Karena rahmat Allah itu tadi tidak karena ibadah itu tadi. Jadi rahmat Allah akan datang kepada orang yang cuma leha-leha. Di dasar-dasar yang lain, dalil yang lain dikatakan bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada orang sesuai dengan kehendak Allah. Itu kadang kacau saya di sana Pak Kiai. Gimana masukan dari Pak Kiai? Ya begini kan, seperti yang sering saya sampaikan, rahmat Allah itu ibarat orang yang tanam padi. Kalau seseorang tidak merasa tanam padi, kan tidak bisa mengharap-harap panen padi. Dari sini kita berpikir dulu, kan begitu. Orang mengharap hasil keuntungan jual sandal, padahal saya tidak merasa pernah jual sandal, tidak punya dasaran untuk jual sandal. Mana bisa kita mengharapkan keuntungan dari jual sandal itu? Beda dengan Pak Afanu, karena jualannya memang banyak. Jadi bisa mengharap-harap. Artinya dari pengharapan, dari usaha itu, dari ikhtiar itu kemudian Allah merahmati seseorang itu. Jadi dari ikhtiar yang dilakukan itu Allah merahmati, membelas kasihan kepada orang yang ikhtiar itu. Karena orang itu sudah berarti melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Allah. Nah, oleh karenanya maka yang sunnah-sunnah itu, ini menyebal sedikit, yang sunnah-sunnah itu bukan tidak penting, walaupun tadi disebutkan bahwa yang fardu itu lebih utama. Yang sunnah-sunnah itu bukan tidak penting, karena dari sini kemudian Allah mencintai orang itu dari yang sunnah-sunnah ini. Kalau yang wajib, kan seringkali manusia takut siksaan Allah. Kalau kita melakukan yang fardu, melakukan yang wajib, kan karena takut neraka kan. Bagi kelas ukuran kita kan karena itu. Lain dengan yang Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang perempuan sufi yang mengatakan tengah malam, abad tukala li jannatik wala linari. Ya Allah, kami menyembah Tuhan bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Beda dengan kita kan. Kalau kita beribadah karena ingin surga dan takut neraka. Nah, yang sunnah-sunnah itu menjadikan sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang mengerjakan sunnah itu tidak ada harapan-harapan apa-apa kecuali untuk khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Ada pegawai kecamatan, mestinya wajib dia jam 7 sudah datang. Tapi setengah 7 sudah datang. Setelah sampai jam setengah 7 sudah datang, bersih-bersih ruangan Pak Camat dan sebagainya. Ini tidak wajib, bukan pekerjaannya. Tapi kalau ini dilakukan kan Pak Camat senang pada pegawai ini, senang. Akhirnya karena senang, fasilitas-fasilitas kenaikan pangkatnya diperhatikan oleh Pak Camat. Kemudian kalau ada rezeki oleh Pak Camat diberi. Walaupun itu bukan pekerjaan wajib bagi pegawai itu, karena wajibnya masuk jam 7. Tapi setengah 7 sudah datang, tapi bersih-bersih di ruangan rapat-rapat, di ruangan Pak Camat bersih-bersih. Misalnya seperti itu. Nah, sama dengan pekerjaan sunat. Pekerjaan sunat itu bisa menyebabkan Allah cinta. Nah, karena cinta kepada kita, maka di situ rahmat Allah turun. Tentu catatannya jangan mengabaikan yang fardu. Artinya setelah yang fardu kita lakukan secara penuh, kita susul dengan perbuatan-perbuatan sunnah, dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Itu keuntungannya yang pertama, menjadi sebab Allah mencintai kita. Karena sudah mencintai kita karena perbuatan yang sunnah-sunnah itu, maka rahmatnya akan turun. Yang kedua, perbuatan sunnah itu bisa menembel kekurangan dalam perbuatan wajib, bisa menambal kekurangan dalam perbuatan wajib. Sedekah bisa menambal kekurangan ketika kita zakat. Zakat mal misalnya, sering kita zakat. Zakat malnya kurang atau kurang ikhlas atau kurang
jumlahnya, takarannya berkurang. Sedekah yang diberikan itu bisa menambah kekurangan dalam zakat. Salat sunat juga begitu. Salat sunat bisa menambah kekurangan dalam salat fardu. Mungkin ketika kita salat fardu tidak khusyuk atau rukun-rukunnya sembrono misalnya. Ketika kita salat sunat, pahala salat sunat ini bisa menambah kekurangan dalam salat fardu. Begitu seterusnya. Masih curiga? Ya masih kacau, Pak. Maksudnya kita leha-leha saja dapat rahmat lah, intinya seperti itu, Pak. Pemikiran saya mencoba di posisi itu gitu, Pak. Oh iya, itu yang dimaksud ya. Ya memang husnudzon, berbaik-baik kepada sesama manusia. Itu banyak, bukan hanya sholat toh. Sholat tapi hatinya dongkol misalnya pada tetangga dan sebagainya, itu juga dilihat oleh Allah. Jadi memang banyak ketika kita beriman itu banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, termasuk hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi sementara itu mau curiga atau tidak silakan. Mari. Kalam qadimul la yamulhu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayah wa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillah.